Pemirsa, pasca putusan MK menolak gugatan kubu Prabowo Sandi, Koalisi Indonesia Adil Makmur resmi membubarkan diri. Sinyal untuk bergabung ke koalisi petahana kian terbuka lebar. Sinyal ini dikhawatirkan akan membahayakan demokrasi. Bagaimana peta koalisi pasca putusan MK ini? Eko Frimaandani akan membahasnya dalam segmen Fact Check berikut ini. Silakan, Eko. Ya, terima kasih Zokia. Peta politik dan kemana arah politik akan berlabuh menjadi sesuatu yang menarik diperbincangkan. Apalagi koalisi Indonesia Adil dan Makmur yang merupakan koalisi awal pendukung Prabowo Sandi secara sadar tanpa paksaan telah membubarkan diri. Lalu kemana langkah partai politik pendukung ini? Ya, Prabowo pun mengucapkan terima kasih atas dukungan dan juga kerjasama para partai kepada partai pendukungnya ini, di mana berbeda jika dibandingkan dengan Pilpres 2014 lalu, koalisi partai pendukung Prabowo kali ini tidak dapat dipertahankan. Sejumlah partai memilih mengakhiri kontak kerjasama politiknya dan sebenarnya ketidaksolidan koalisi ini sudah terlihat sejak awal dibentuknya koalisi ini. Dimulai dengan adanya tudingan Demokrat yang tidak sepenuh hati mendukung kampanye Prabowo. Kemudian ada juga kader Demokrat yang dibebaskan untuk memilih Jokowi dan juga Maruf Amin. Dan ada juga Andi Arief yang mengkritik Prabowo, belum lagi juga menyinggung dana kampanye partai koalisi. Dan Prabowo pun memilih untuk menahan dan juga meminta kepada mereka yang berada di partai koalisinya untuk tetap fokus dan tetap berjalan sehingga akhirnya setelah ada putusan MK akhirnya koalisi yang dibentuk pun akhirnya bubar. Dan kita juga melihat adanya juga keinginan dari Partai Gerindra, faksi-faksi yang muncul dari Partai Gerindra yang dinahkodai Prabowo sendiri, ada yang menginginkan untuk tetap oposisi, ada juga yang ingin bergabung ke koalisi Jokowi. Seperti yang disampaikan oleh Waketum Gerindra ini, Arief Puyono, yang ia menyatakan oposisi atau tidak tentu belum diputuskan. Namun yang pasti kalau kita berkoalisi justru lebih baik karena kita bisa saling membangun negara ini. Memang ada harapan dari Wakil Ketua Gerindra Arief Puyono ini menginginkan adanya untuk bisa bergabung ke koalisi Jokowi. Namun keinginan untuk bergabung dengan koalisi Jokowi ini juga terlihat dari Partai Demokrat dan juga PAN. Meski tidak secara lantang, namun pernyataan Syarif Hasan selaku Waketum Partai Demokrat memberikan isyarat ada kemungkinan untuk bergabung. Apalagi kalau kita melihat AHY sebagai tokoh muda dan juga kedekatannya dengan Presiden Jokowi akhir-akhir ini, ada spekulasi kuat jika Demokrat bergabung dan juga ada satu posisi menteri untuk Demokrat. Kemudian juga kita melihat ada PAN, Waketum PAN Bara Hasibuan juga telah terang-terangan meminta dan juga menyampaikan kesiapannya jika PAN siap bergabung dengan koalisi Jokowi. Nah, namun sayangnya adanya wacana penambahan partai koalisi ini tidak serta-merta diterima oleh partai pendukung yang sudah ada di koalisi Indonesia Kerja. Salah satunya Partai Nasdem yang merupakan partai yang sudah sejak awal dan mendeklarasikan mendukung Jokowi keberatan jika nantinya Gerindra atau partai lain masuk. Ia menilai Gerindra harus mampu menjadi oposisi dan juga harus bisa memberikan kritik yang kontributif, dan jika semua jadi kabinet, kalau semua masuk kabinet ini ngapain ada Pilpres? Ada benarnya juga jika semua tentunya berada di oposisi Jokowi, tentu ngapain harus ada Pilpres. Kemudian juga pernyataan keberatan disampaikan juga oleh politisi dari Partai Golkar yakni Aceh Hasan yang menyatakan jika memperkuat koalisi lebih diutamakan karena partai inilah yang telah berjuang memenangkan pasangan Jokowi Kiai Haji Maruf Amin sejak awal. Memang adanya keberatan-keberatan ini oleh sejumlah politisi pendukung parpol itu ada benarnya juga. Jika Gerindra memiliki 78 kursi, sedangkan Demokrat memiliki 54 kursi dan juga PAN ada 44 kursi di DPR pada periode ini, lalu bergabung dengan koalisi Jokowi, dipastikan koalisi ini akan sangat gemuk. Saat ini saja koalisi Parpol Indonesia Kerja Jokowi sudah memiliki 60% dari total 575 kursi di DPR. Bayangkan jika parpol di luar koalisi yang sudah ada lalu bergabung, tentu fungsi oposisi sebagai penyeimbang tentu akan hilang.
dan eksekutif pun tidak memiliki fungsi kontrol dikarenakan adanya kebijakan yang diambilnya karena telah menguasai kursi-kursi di DPR. Dan kita juga melihat berkaca dari koalisi SBY dulu. Contohnya koalisi ini menguasai 62% kursi di DPR. Nah, hal ini membuat keputusan yang diambil sangat lambat karena banyak pertimbangan dari partai politik di dalamnya karena adanya kebutuhan atau kepentingan-kepentingan lain saat ingin menelurkan sebuah kebijakan. Tentu kembali lagi tangan ada di Presiden Joko Widodo selaku pemegang tampuk koalisi dan begitu juga Prabowo apakah tetap berada di oposisi atau bergabung dengan koalisi. Tapi yang baik dan efektifnya adalah harus ada penyeimbang dalam sebuah biduk pemerintahan. Kembali ke Anda, Zaki. Ya baik, terima kasih Eko Frima Andani atas pemaparannya.